Oke, terima kasih yang sudah sebentar. Maaf. Oke. Oke, maaf. Tadi ada sedikit kesalahan teknis, mohon maaf. Suara Bapak terdengar? Udah, Pak. Ya, oke ya. Oke, kita lanjut ya. Oke. Kalian bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Oke, anak-anakku sekalian, terima kasih yang sudah menyempatkan waktu untuk live kali ini di pelajaran Al-Qur'an Hadis. Ya, di sini kalian bisa lihat di LKS-nya bisa kalian siapkan, yaitu kita udah masuk ke bab 2, yaitu tentang kebenaran turunnya Al-Qur'an ya. Dimulai dari halaman 16 bisa dilihat di situ. Oke, pengertian nuzul Quran ya, nuzul Al-Quran atau nuzulul Quran, yaitu peristiwa turunnya Al-Quran secara keseluruhan yang diturunkan dari Lauh Mahfuz ya. Lauh Mahfuz ini adalah sebuah kitab ya, kitab Allah yang menuliskan semua peristiwa yang akan Allah kehendaki itu, baik di di dunia ini ya, di alam semesta ini. Semuanya sudah tertulis di situ. Nah, Al-Quran juga untuk pertama kalinya sebelum diturunkan kepada Rasulullah itu disimpan di Lauhul Mahfuz. Nah, dari situ dia ke Bait Al-Izzah atau Baitul Izzah ya. Baitul Izzah ini adalah rumah ya, dalam tanda kutip rumah itu yang ada di langit ya. Ya, menurut salah satu hadis Rasulullah ya, rumah di langit ini ada dua. Yang pertama itu ada Baitul Makmur. Nah, Baitul Makmur ini pernah disinggahi Rasulullah juga waktu itu saat Isra Mi'raj ya, di saat waktu itu ketemu Nabi Ibrahim. Ya, pada saat Isra Mi'raj pernah sempat singgah di Baitul Makmur. Nah, di sini adalah satu lagi Baitul Izzah, yaitu tempat atau rumahnya di sini Al-Quran disimpan setelah dari Lauhul Mahfuz. Nah, di langit dunia secara berangsur-angsur baru dari langit dunia itu diberikan kepada Rasulullah melalui siapa? Melalui malaikat Jibril ya. Selama kurun waktu kurang lebih 23 tahun. Semenjak kapan? Semenjak Rasulullah diangkat menjadi Rasul. Nah, pada saat Rasulullah diangkat menjadi Rasul, itu sudah ada wahyu pertama, ya kan? Wahyu pertama diturunkan di mana? Di Gua Hiro. Pada saat itu Rasulullah sedang berkhalwat, ya kan, di Gua Hiro menyendiri. Nah, pada akhirnya datanglah siapa? Malaikat Jibril ya, untuk mengajarkan membaca Rasulullah ya Al-Qur'an. Pada saat itu ayat pertama yang turun ialah surah, siapa yang tahu surah apa? Ada yang tahu surah apa? Al-Alaq. Al Al-Alaq. Iya, Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ya. Gitu. Terus kita lanjut aja tahapan turunnya Al-Quran ya. Al-Quran diturunkan melalui 3 tahap ya. Yang pertama tadi Allah menyimpannya di Lauhul Mahfuz ya, secara sekaligus ya. Sekaligus sudah ada berarti itu Al-Quran itu secara dari awal sampai akhir ya. Terus dari Lauhul Mahfuz turunlah ke Baitul Izzah di langit dunia ya, di tanda kutip rumah di langit dunia. Nah, terus dari langit dunia ini turunlah secara berangsur-angsur, nggak langsung turun semua ya, tapi berangsur-angsur ya, melalui malaikat Jibril waktu itu pada di saat di Gua Hiro tadi kan sudah sempat kita singgung di Gua Hiro.
berangsur-angsur sesuai kejadian atau yang disebut asbabun nuzul ya. Asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya wahyu. Ya, semisal karena peristiwa ini bahwa maka turunlah ayat ini gitu kan. Seperti contohnya surah Al-Kafirun ya. Surah Al-Kafirun itu asbabun nuzulnya apa? Ya, waktu itu Rasulullah sempat untuk menyatakan kalau yang namanya bergantian apa ya contohnya tadi apa surah Al-Kafirun ya. Asbabun nuzulnya apa? Asbabun nuzulnya itu pada saat itu Rasulullah ingin bertemu atau saat itu berkumpul dengan orang-orang kafir ya kan. Nah, orang-orang kafir itu bersama Rasulullah ingin ada perjanjian. Kalau misalkan kamu mau aku menyembah Tuhanmu, maka kamu juga harus menyembah Tuhanku gitu kan. Nah, makanya turunlah ayat ini. Nah, karena apa? Karena ya kita ya akan menyembah Tuhan kita yaitu Allah, tidak akan menyembah Tuhan mereka. Begitupun mereka ya harusnya menyembah Tuhan mereka aja gitu kan. Jadi lakum dinukum waliyadin ya gitu kan. Yang namanya untukku agamaku, ya untukmu agamamu, untukku agamaku gitu. Ya, ini salah satu berangsur-angsur sesuai kejadian atau asbab nuzulnya itu kapan? Pertama kali pada saat itu yang di Gua Hiro ialah pada saat atau pada tanggal 17 Ramadan ya, gitu. Terus, nah hikmah diwahyukannya Al-Quran secara berangsur-angsur. Nih lihat kalian di sini ada di halaman 17. Yang pertama untuk memperteguh dan memperkuat pendirian hati Nabi Muhammad SAW atau Rasulullah ya. Manakala orang-orang musyrik menyakiti hati beliau. Nah jadi bahasanya dalam tanda kutip ada hiburan gitu ya. Ya jadi memperteguh untuk pendiriannya Nabi Muhammad. Jadi kalau langsung berangsur, nah pasti nanti tidak ada lagi yang namanya ini yang menghibur hati beliau, gitu kan. Terus yang kedua, ini dalam tanda kutip ya, menghibur itu dalam tanda kutip ya. Jadi dia teguh hatinya ya dalam menerima wahyu dari Allah. Terus yang kedua, mempermudah penghafalan Al-Quran oleh Nabi dan para sahabat. Nah, kalau misalkan kalau kayak tadi, yang pertama cuma 5 ayat dulu, Al-Alaq 1 sampai 5. Nah, berarti hafalannya waktu itu berarti Al-Alaq hanya 1 sampai 5. Enggak berlangsung 30 juz gitu kan dihafal. Jadi sedikit-sedikit. Jadi mempermudah gitu, mempermudah hafalan. Terus yang ketiga, mempermudah umat pada saat itu untuk meninggalkan perbuatan tercela secara berangsur. Kayak tadi, meninggalkan apa namanya, semisal ada ayat tentang hindarilah minuman keras gitu kan. Berarti pada saat itu hanya minuman keras aja kan yang ditinggalkan. Jadi sedikit-sedikit gitu. Sedikit-sedikit meninggalkan minuman keras. Terus ada lagi untuk meninggalkan untuk tidak boleh mencuri gitu kan. Berarti dia akan meninggalkan pada saat itu pencurian dan lain sebagainya. Jadi berangsur-angsur. Ya enggak harus semua apa aja yang ditinggalkan. Jadi sedikit-sedikit. Terus mengiringi peristiwa dan kasus yang terjadi. Ya tadi ada yang namanya asbabun nuzul. Ya, mengiringi peristiwa dan kasus. Peristiwa apa? Ya kayak peristiwa tadi. Misalkan banyak yang mabuk nih, berarti keluarlah ayat untuk dilarang meminum minuman keras dan lain sebagainya gitu ya. Terus ada menolak keraguan yang ditimbulkan kaum musyrikin. Ya, kalau berangsur-angsur berarti kan nanti sedikit-sedikit ngasih taunya kepada orang musyrik ini. Ya, berangsur-angsur. Jadi insya Allah kalau pelan-pelan sedikit-sedikit ya apa namanya yang namanya ajakan itu akan mau dia itu ya gitu. Jadi akan menolak keraguannya.
Terus menunjukkan segi-segi ijaz Al-Quran yang diturunkan naik dari baik ya, baik ini maaf. Ini baik dari susunan kata-kata, kalimat dan persyariatannya. Jadi Al-Quran ini terlihat ya bahasanya, kalau kata bahasa Indonesia tuh diksinya gitu ya. Apa namanya? Kata-katanya tuh indah gitu ya, seperti apa namanya, susunan-susunan katanya tuh bagus-bagus ya, nggak ada yang namanya menandingi orang bisa membuat Al-Qur'an ya, kata-katanya segi-segi ijaz dan lain sebagainya. Oke. Terus selanjutnya, tujuan dan fungsi Al-Qur'an. Yang pertama, sebagai petunjuk bagi manusia. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil ya. Jadi Al-Qur'an ini sebagai petunjuk ya, petunjuk kepada jalan yang lurus, jalan yang benar. Nah, orang yang tadi musyrik, orang-orang jahiliyah ya, dengan turunnya Al-Qur'an ini akan diberikan petunjuk, akan diberikan hidayah bahwa yang namanya perbuatan yang seperti itu, yang sebelumnya itu salah. Nah, diberi petunjuklah oleh Rasulullah melalui Al-Qur'an ini. Ya, dakwahnya melalui wahyu-wahyu Allah. Ya, yang termaktub di sini adalah dalam Al-Qur'an, gitu. Yang kedua, sumber pokok ajaran Islam. Sumber pokok ya. Ingat, sumber pokok ajaran Islam ada berapa? Ada 3. Yang pertama adalah Al-Qur'an. Yang kedua adalah Al-Hadis dan yang ketiga adalah ijtihad atau ijma ulama. Nah, ini Al-Qur'an adalah sumber pertama sekaligus sumber utama, ya kan? Secara universal semua pokok-pokok ajaran Islam ada di Al-Qur'an dan diperjelas di dalam hadis. Nah, di saat di Al-Qur'an dan Al-Hadis ya, secara khususnya tidak ada, maka ada yang namanya ijtihad. Nah, ijtihad itu pun tidak terlepas daripada Al-Qur'an dan Al-Hadis, gitu. Terus yang ketiga, peringatan dan pelajaran bagi manusia. Ya, Al-Quran merupakan kitab suci dengan konsep ajaran yang salah satu ajarannya berupa sejarah atau kisah umat terdahulu. Ya, jadi gini, dulu pernah ada kisah nabi-nabi gitu kan ya, yang pengikutnya, maksudnya yang kaumnya tidak mengikuti beliau, itu ada yang namanya azab. Seperti dulu ada zaman Nabi Nuh, ya kan, yang ada kaumnya yang tidak mengikuti atau membangkang beliau, ya, maka diazablah dengan banjir bandang. Nah, itu suatu peringatan ya, bahwa kalau kita itu tidak boleh yang namanya membangkang daripada ajaran-ajaran Islam. Gitu, harus mentaati ajaran-ajaran Islam yang diberikan yang daripada Allah dan Rasul-Nya ya. Di sini ada dalam surah Al-An'am ayat 92. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakum musaddiqul ladzi baina yadayhi walitunzira ummal qura wa man haulaha wallazina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bihi wa hum ala salatihim yuhafizun. Dan ini Al-Quran, kitab yang telah kami turunkan dengan penuh berkah, membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan agar engkau memberi peringatan kepada penduduk Ummul Qura atau Mekah dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang-orang yang beriman kepada kehidupan akhirat tentu beriman kepada Al-Quran dan mereka selalu memelihara sholatnya. Ya, di sini apabila manusia terutama umat Islam telah memfungsikan Al-Quran dengan cara menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidup, menerapkan dan melaksanakan segala ajarannya,
mengambil pelajaran yang baik dan positif serta meneladani dan meninggalkan yang negatif ya. Jadi pelajaran yang ini yang baik, yang itu yang buruk gitu, atau peringatan kalau berbuat seperti ini akan berdosa, kalau berbuat seperti ini akan diberikan pahala dan lain sebagainya ya. Jadi peringatan, pelajaran ya. Ada dalam Al-Qur'an kan kisah-kisah terdahulu itu akan menjadi pelajaran. Ya seperti kisah Nabi, Rasul dan lain sebagainya. Itu akan menjadi pelajaran atau iktibar ya bagi kita semua. Oke, lanjut. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak, Pak. Enggak. Oke, lanjut ya. Pengumpulan dan penulisan Al-Qur'an. Nah, di sini. Yang pertama penulisan Al-Qur'an pada masa Nabi. Nah, dulu ya sebelum dibukukan dalam Al-Qur'an ya, itu Rasulullah menuliskannya pada medianya bukan media kertas ya. Ada menggunakan kulit binatang, ya, pelepah kurma dan lain sebagainya. Dulu belum ada kertas dulu ya. Al-Qur'an ini merupakan mukjizat terbesar ya untuk Rasulullah. Pengumpulan Al-Qur'an tidak lain merupakan bentuk penghafalan Al-Qur'an dan penulisannya dalam lembaran. Sebab dua realitas inilah yang mencerminkan proses penukilan Al-Qur'an. Dua realitas penghafalan Al-Qur'an dan penulisannya dalam lembaran secara real telah berlangsung dari waktu ke waktu. Ya. Pertama, nih, sedangkan pengertian di sini ditinjau dari segi bahasa, al-jam'u berasal dari kata jama'a yujami'u ya, yang artinya mengumpulkan. Sedangkan pengertian al-jam'u secara terminologi para ulama berbeda pendapat. Menurut Al-Zarqani, jam'ul Quran mengandung dua pengertian. Yang pertama mengandung makna menghafal Al-Quran dalam hati. Kedua menuliskan huruf demi huruf dan ayat demi ayat yang telah diwahyukan oleh Allah. Nah, berdasarkan pendapat para ulama di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan jam'ul Quran adalah usaha penghimpunan dan pemeliharaan Al-Quran yang meliputi penghafalan dan penulisan ayat-ayat atau surah-surah Al-Quran. Nah, ini dikumpulkan dulu. Melalui apa dikumpulkannya? Melalui hafalan-hafalan juga. Baik itu hafalan dari Rasulullah maupun hafalan-hafalan daripada sahabat-sahabat Rasulullah. Nah, kenapa sih dibukukan? Karena pada saat pengumpulannya itu, pada masa itu, para hafiz itu banyak yang gugur di medan perang. Nah, makanya pada saat zamannya setelah Rasulullah itu dibukukan biar tidak hilang gitu ya. Karena waktu itu kebanyakan dihafal atau ditulisnya itu hanya di seperti kulit binatang, pelepah korma dan lain sebagainya. Ya, selebihnya dihafalkan saja. Maka dari itu semenjak di zamannya Utsman bin Affan itu sudah pembukuan Al-Qur'an ya. Gitu. Penulisan Al-Qur'an pada masa Nabi, bangsa Arab memiliki daya hafal yang kuat. Hal ini dikarenakan sebagian besar dari mereka buta huruf atau tidak dapat membaca dan menulis, sehingga berita, syair atau silsilah keluarga mereka hanya dihafalkan di dalam hati. Gitu. Dalam kitab Sahih Bukhari dikemukakan bahwa terdapat 7 hufaz melalui 3 riwayat. Mereka adalah Abdullah bin Mas'ud, Salim bin Maqal, Mu'az bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, Abu Zaid bin Sakan, dan Abu Darda. Gitu. Nah, di sini disebutkan jumlah bahan yang digunakan untuk menyalin wahyu-wahyu. Apa aja? Yang pertama ada riqa. Ya, lihat di halaman 21. Ada riqa atau lembaran lontar, daun yang dikeringkan. Nah, tuh di daun juga menulisnya. Dan perkamen atau kulit binatang. Nah, benar kan tuh tadi sudah Bapak sebutkan dituliskannya di salah satunya di kulit binatang. Terus ada likhaf atau batu tulis ya, berarti menulisnya ini di batu yang berwarna putih. Terbuat dari kepingan batu kapur yang terbelah secara horizontal karena panas. Ada lagi yang asib
atau pelepah kurma terbuat dari bagian ujung dahan pohon kurma yang tipis. Tuh, pelepah kurma ya, di pelepah kurma nulisnya. Ada aktaf atau tulang belikat, biasanya terbuat dari tulang belikat unta. Nah, terus ada lagi di aktab, yaitu papan yang biasa diletakkan di atas punggung unta yang digunakan untuk menahan barang bawaan. Ada adim atau lembaran kulit terbuat dari kulit binatang asli yang merupakan bahan utama untuk menulis ketika itu. Ya, inilah bahan-bahan yang digunakan pada saat penulisan Al-Quran pada zaman tersebut. Para sahabat menyodorkan Al-Quran kepada Rasulullah secara hafalan maupun tulisan. Gitu ya, itu pada zaman Rasulullah. Nah, bagaimana pada saat sesudah Rasulullah wafat, ya penulisan Al-Quran pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama pada masa Abu Bakar Siddiq. Perang Riddah menimbulkan banyak korban, termasuk para hafiz ya. Kenyataan ini sangat merugikan sekaligus mengkhawatirkan. Menyadari hal ini, Umar bin Khattab mencatat semua hafalan Al-Quran para sahabat yang masih hidup. Nah, tadi kan, karena memang kebanyakan jadi gugur di medan perang, makanya yang masih pada hidup dikumpulkan semuanya untuk menghafal, untuk dituliskan. Ya. Abu Bakar ragu apakah harus menerima usulan Umar bin Khattab atau menolaknya. Ia ragu sebab Nabi belum pernah melakukannya. Nah, ini yang jadi sedikit kendala. Disangkanya ini adalah bid'ah karena pada zaman Nabi tidak dilakukan penulisan langsung itu, ya. Namun Umar berhasil meyakinkan Abu Bakar bahwa pengumpulan Al-Quran akan sangat bermanfaat bagi keutuhan Al-Quran sendiri. Akhirnya Abu Bakar menugaskan Zaid bin Sabit. Nah, Zaid bin Sabit ini adalah pemimpin dalam pengumpulan Al-Quran tersebut. Ya, Zaid bin Sabit. Zaid ditunjuk karena ia pemuda yang cerdas dan berpengalaman mencatat ayat-ayat Al-Quran. Jadi Zaid bin Sabit nih yang istilahnya mengkolektif semua hafalan-hafalan yang menulis, semua hafalan-hafalan para hafiz yang masih hidup. Ya, Zaid bin Sabit begitu istimewa sehingga tak heran Abu Bakar dan Umar memberikan tugas tersebut kepada Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit dibantu Umar sebagai sahibul fikrah, yaitu pembantu khusus. Berikut beberapa keistimewaan Zaid bin Sabit. Berusia muda saat usianya di awal 20-an, secara fisik dan psikis kondisi prima, ya. Akhlak yang tak pernah tercemar. Ini terlihat dari pengakuan Abu Bakar. Kami tidak pernah memiliki prasangka negatif terhadap Zaid, ya. Nah, terus di sini ada kedekatannya dengan Rasulullah karena semasa hidup Nabi Zaid tinggal berdekatan dengan beliau, ya. Zaid itu dekat, pernah berdekatan dengan Rasulullah. Pengalamannya di masa Rasulullah masih hidup sebagai penulis wahyu dan dalam satu kondisi tertentu pernah Zaid berada di antara beberapa sahabat yang sempat mendengar bacaan Al-Quran malaikat Jibril bersama Rasulullah di bulan Ramadan, ya. Nah, jadi pengumpulan Al-Quran ini dilaksanakan oleh Zaid bin Sabit atas arahan khalifah. Ya, pada saat itu adalah Khalifah Umar bin Khattab. Ya, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, sampai pada akhirnya di Utsman bin Affan, ya, disempurnakan dengan Utsman bin Affan. Ya, pada saat itu belum ada yang namanya syakal. Ya. Dulu tuh belum ada syakalnya, fathah, kasroh, domahnya, ya, belum ada. Itu lalu disempurnakan pada saat zamannya Utsman bin Affan. Tuh, pemberian harokat di bagian C nih. Pemberian harokat nukot al-i'rab, ya.
Terus pemberian titik pada huruf, ya pada itu huruf aja nggak ada titik, ya sa sama shin itu hampir sama nggak ada titiknya pada saat itu. Nah sekarang diberi tanda khusus, ya dikasih harokat, dikasih titik, ya noktah gitu ya. Terus ada sini rasam usmani dan rasam imla'i. Sebagaimana diketahui bahwa cara penulisan rasam yang terdapat dalam mushaf usmani berbeda dengan dan tidak sama dengan cara penulisan yang umum digunakan dalam aturan-aturan imla bahasa Arab. Karena itu para ulama membagi metode penulisan huruf Arab menjadi dua jenis. Yang pertama rasam usmani, yang kedua rasam imla'i. Jenis yang pertama khusus digunakan untuk penulisan ayat Al-Quran pada mushaf usmani. Sedangkan yang kedua adalah aturan baku yang umum digunakan untuk penulisan kata Arab sebagaimana yang ia ucapkan. Ya, seperti itu. Terus terakhir, perilaku orang yang mengamalkan ajaran Al-Quran. Apa aja? Perilaku taat kepada Allah, ya. Kita sebagai muslim, sebagai orang Islam, ya harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga pun Rasulnya, ya. Keimanan yang kuat terhadap kitab suci akan mendorong seseorang untuk taat dan patuh terhadap perintah Allah, ya. Menjauhi segala larangannya, mentaati segala perintahnya. Ketaatan itu muncul dari keyakinan bahwa segala yang dikandung dalam kitab Al-Quran adalah benar, yang diwahyukan langsung daripada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang harus dipatuhi oleh umat manusia, khususnya daripada umat Islam. Gitu. Terus yang kedua, selalu menghindari perbuatan maksiat. Ya, tadi menjauhi segala apa-apa yang dilarang Allah. Ya, maksiat artinya berbuat durhaka kepada Allah, baik dengan cara melanggar larangannya maupun tidak mau melakukan perintahnya. Contohnya apa? Mencuri, ya tuh. Harus dihindari meminum minuman keras seperti zina, meninggalkan sholat, ya. Itu harus selalu dihindari, ya. Dekatkanlah, kita harus taqarrub ilallah, ya, selalu mentaati segala perintah Allah dan Rasulnya, gitu. Yang ketiga, selalu berbakti kepada orang tua, ya. Birrul walidain, menghormati atau berbakti kepada kedua orang tua. Ya, karena kedua orang tua ini ya bisa dibilang adalah wakil atau wali daripada Allah. Karena apa? Karena ada salah satu hadis Rasulullah itu yang mana bunyinya itu intinya adalah jika orang tua itu sudah apa ya, ridho, maka Allah pun ridho. Jika orang tua sudah murka, maka Allah pun murka. Ya, janganlah kita jadi anak yang durhaka kepada orang tua, apalagi kepada Allah. Ayo kita selalu berbakti kepada kedua orang tua, ya, sebagai tanda kasih sayang kita kepada mereka. Ya, berbakti, menghormati. Kalian tahu kan ibu kita sudah mengandung kita selama 9 bulan, ya, dengan susah payah, terus menyusui selama kurang lebih 2 tahun. Ya, ayah juga enggak terlepas dari ini ke kita mencari nafkah, ya, mengucurkan keringat demi kita untuk keluarga, makan dan lain sebagainya. Jadi selalulah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ya, kalau disuruh-suruh harus mau. Ya, kalau disuruh orang tua harus taat, kecuali orang tuanya menyuruh untuk menduakan Allah, baru jangan, ya, menyuruh syirik, ya, menjadi musyrik, enggak boleh. Kalau orang tua kita menyuruh untuk kemaksiatan, baru jangan, wajib untuk ditolak. Tapi selain daripada
kemaksiatan, menyuruhnya taatlah. Ya, jangan ngomong nanti tanggung ini, tanggung itu. Ya, jangan seperti itu. Harus langsung, kalau disuruh langsung berangkat. Gitu ya. Terus ada penerapan fungsi Al-Quran. Jadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidup ya tadi. Sudah kita jelaskan sebenarnya. Jadikan Al-Quran sebagai landasan hukum dan etika. Ya, di sini hukum ya seperti mencuri. Kalau dalam Islam itu dipotong tangan salah satunya ya. Gitu. Atau ada kisos. Kalau orang dengan sengaja membunuh orang lain dihukum kisos. Ini lagi bahasanya darah dibayar darah gitu. Terus sama kalau berzina ada hukum rajam. Gitu kan? Itu ada hukum-hukumnya ya. Gitu. Kalau kita menggunakan hukum dalam Al-Qur'an dan etika, etikanya apa? Kita selaku muslim harus menggunakan pakaian yang bagus, apalagi yang namanya muslimah harus selalulah menutup aurat. Begitu juga laki-laki, auratnya dari mana sampai mana itu ditutup tuh. Yang laki-laki auratnya dari mana? Dari pusar sampai lutut itu ditutup. Nah, kalau yang perempuan seluruhnya kecuali telapak tangan dan wajah itu harus ditutup ya. Itu adalah jangan terbuka, itu aurat ya, seperti tangan atau kaki, apalagi badannya. Jangan sampai menggunakan atau mengenakan pakaian yang memperlihatkan lekuk tubuhnya. Itu kalau kata Rasulullah itu seperti orang telanjang. Nanti kata Rasulullah sudah memprediksi nanti akan ada yang namanya wanita gitu memakai baju tapi seperti telanjang. Ya itu memakai baju tapi masih memperlihatkan lekuk tubuhnya. Nah, hindarilah seperti itu ya. Yang perempuan makailah hijab, apalagi kalau kemana-mana gitu ya. Di rumah juga sama, apalagi kalau deket rumahnya atau pokoknya di situ banyak laki-laki yang bukan mahram ya. Jangan sampai yang bukan mahram itu melihat aurat kita gitu ya. Terus jadikan Al-Quran sebagai tempat kembalinya segala persoalan ya gitu. Ya, jadi Al-Quran ini ya tadi salah satunya sebagai sumber hukum dan sekarang adalah sebagai tempat kembalinya segala persoalan. Jadi kalau ada persoalan, coba kita baca lagi Al-Quran, kita ini lagi, maknai lagi seperti apa. Apakah persoalan kita ini bisa dikembalikan dan ada solusinya. Insya Allah di Al-Quran itu akan ada solusinya. Ya, pasti ada solusinya. Nah, makanya kalau misalkan kamu belum bisa menemukannya, tinggal tanya dengan yang ahli. Seperti itu ya, yang ahli Al-Quran. Oke, sampai di sini kita selesai untuk bab 2. Bagaimana? Adakah pertanyaan? Enggak, Pak, udah cukup. Cukup ya. Ini masuk semua Ada, kah? Pak. Coba. Masuk semua. Masuk semua. Bentar ya, Bapak absen. Oke. Aji Winata. Ada ya. Hadir. Pas Bapak panggil buka kameranya ya sebentar. Aji Winata. Hadir, Pak. Halo Aji Winata. Ada. Ada. Audrey ada. Ini semuanya sehat
Alhamdulillah Pak. Sehat. Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Bapak Sehat sehat. Pak. Erik Hadir Pak. hadir. Viantika Hadir, Pak. hadir. Tadi materi Bapak terlihat kan ya? Terdengar jelas ya? Dengar Pak. Dengar Jelas, Pak. jelas. Kelihatan kan Wah. tadi ininya kelihatan? Kelihatan. Iya. Gaida Yasmin. Hadir, Pak. Iya. Hamdan Kausar. Hadir. Iya. Mario. Hadir. Oke. Melchika. Hadir, Pak. Iya. Melza. Hadir, Pak. Oke. Aldi. Aldi. Mana nih Aldi? Halo. Ininya sampai 20 orang nih. Harusnya kayaknya masuk semua nih. Aldi ada nggak Aldi? Aldi. Nazwa. Nazwa. Hadir, Pak. Iya. Novita. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Raymond. Hadir, Pak. Oke. Ridwan Hamid. Hadir, Pak. Oke. Bapak, Ya. maaf, Pak. Ada tambahan murid baru, Pak. Oh iya, iya. Bentar ya. Rizik Hadir Pak. hadir. Iya, sebentar. Viola. Ya, gua nggak tahu itu. Hadir. Iya. Zidan. Hadir, Pak. Oke. Aldi hadir nggak ini Aldi? Aldi aja kayaknya nih. Ada itu Pak. Ada? Ada suaranya. Ada cuman nggak ada suaranya. Oh, ada cuman nggak ada suaranya. Dulu coba Bapak cek. Aldi. Aldi, woi Aldi. Aldi kemana nih? Oh iya nih Muhammad Aldi Fauzan. Ada ya? Alhamdulillah masuk semua. Termasuk yang baru siapa? Tuh. Mutia, Coba Pak. Mutia Syahida. Mutia, on cam dong Mutia, kita ingin kenal nih. Mutiasin. Mutia Iya. Sin. Mutia halo, bisa di ini Mutia? Bisa Shine. di on cam. Shine. Coba perkenalkan dirinya Mutia. Mana nih Mutia? Oh. Halo. Mutia. On cam. Tadi an. On cam, on cam. On cam bro. Oke, ayo Mutia. Silakan perkenalkan dirinya. Teman-temannya Bapak juga mau kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Mutia Sain dari SMP 4. Udah. Mutia, nama lengkapnya Mutia Shine. Iya. Mutiasin. Oh, Mutia Shine. Gitu. Shine. Oh, kirain nama apa gitu. Oh, nama asli. Ini kamu Mutia Shine gitu. Iya. Oh, oke, sip. Salam kenal ya Mutia. Selamat bergabung di kelas 10 MIPA 1. Ya, alhamdulillah Iya. berarti ini hadir semua ya. Hadir. Bentar, Bapak Prince. Set. Hadir semua berarti nanti di apa namanya? Untuk di Google Classroom kalian nanti tinggal lihat ada tugas ya. Untuk materi langsung live ini aja. Kalau nanti sempat akan tetap Bapak upload. Kalau tidak ya ini aja.
Untuk ini langsung apa namanya? Untuk tugas langsung di classroom nanti. Oke, terima kasih ya. Mohon maaf nih agak kelewat. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya. Makasih.